Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Retno Martanti, Endah Lestari, SEMSI, CMA, CAPM, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Accounting. Kami dari kelompok 1 dari kelas 5B Akuntansi akan mempresentasikan hasil observasi kami mengenai UMKM 1727 Fish. Sebelum masuk kepada presentasinya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Siti Asia dengan NPM 048 dan rekan saya Zahra Syifa Amalia dengan NPM 030. Saya Fajar Rizky Ramadan dengan NPM 055. Saya Sabda Nur Anjani dengan NPM 110. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Oke, baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan profil UMKM yang kami observasi. Jadi UMKM yang kami observasi itu bernama UMKM 1727 Fish yang didirikan oleh Ibu Tati Ucu sejak 13 tahun yang lalu atau lebih tepatnya di tahun 2012. UMKM ini berada di Desa Handelem, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, atau lebih spesifiknya UMKM ini berada di bawah naungan LKP Bina Sejahtera. LKP itu sendiri merupakan singkatan dari Lembaga Kursus dan Pelatihan yang fokus utamanya memberikan pelatihan dan pemberdayaan kepada masyarakat sekitar. Nah, dalam operasionalnya, Ibu Tati melibatkan 3-5 orang tenaga kerja, jadi sesuai kebutuhannya, seperti itu. Next. Oke, baik, yang selanjutnya adalah produk yang diproduksi oleh UMKM 1727 Fish. Nah, produk utamanya itu ada 3. Yang pertama itu ada telur puyuh, lalu yang kedua ada ikan nila crispy, dan yang terakhir ada jus kecombrang. Dan jus kecombrang ini merupakan produk unggulan dari usaha Ibu Tati. Dan menurut Ibu Tati sendiri selaku pemilik usaha, penjualan jus kecombrang bisa mencapai 600-700 botol dalam sebulan dan menjadi satu-satunya yang menjual jus kecombrang dalam wilayah Kabupaten Bogor. Dan hal tersebut yang menciptakan rendahnya tingkat persaingan. Dan untuk target pasarnya itu sendiri mulai dari balita sampai lanjut usia. Dan juga dijualnya bukan hanya di sekitaran wilayah Bogor, tapi sudah mencapai tingkat Jabodetabek. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Fajar. Baik, berikut adalah analisis SWOT. Yang pertama itu ada strength, kekuatan. Ibu Tati ini sudah berpengalaman usaha lebih dari 10 tahun serta pengelolaan langsung oleh pemiliknya sehingga kualitas kontrol sangat terjaga. Adapun kekuatan dari UMKM ini yaitu dari salah satu produknya yaitu jus kecombrang. Lalu ada weakness atau kelemahan, ketidakstabilan pasokan bahan baku khususnya telur puyuh dan bunga kecombrang. Produksi telur puyuh sangat bergantung pada kondisi lingkungan, sementara bunga kecombrang dikirim dari luar kota yaitu Pangandaran, sehingga menyebabkan biaya logistik yang sangat tinggi dan fluktuatif, serta keterbatasan kapasitas produksi ikan nila yang belum dapat memenuhi permintaan konsumen. Lalu ada opportunity atau peluang meningkatnya tren konsumsi produk sehat dan berbasis bahan alami, membuka peluang pasar yang sangat luas bagi produk jus kecombrang. Minimnya kompetitor di segmen ini membuat jus kecombrang dapat ekspansi yang luas oleh Ibu Tati. Lalu ada yang terakhir ada threat atau ancaman, fluktuasi harga bahan baku dan risiko ketidaksiapan produksi saat permintaan meningkat yang dapat menyebabkan kepercayaan pelanggan menurun. Dari hasil SWOT ini menunjukkan UMKM memiliki potensi besar namun membutuhkan perbaikan manajemen operasional. Next. Berikut ini foto dari laporan keuangan UMKM 1727 Fish dari Ibu Tati. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Sabila. Baik, selanjutnya ada perhitungan HPP. Perhitungan HPP pada UMKM 1727 Fish ini dihitung dari beberapa komponen biaya. Terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Biaya bahan baku utamanya itu terdiri dari pakan ternak dan vitamin serta obat burung puyuh. Bahan baku yang digunakannya itu sebesar Rp2.069.827,
Selain itu terdapat biaya tenaga kerja senilai 200.000, lalu ada biaya overhead terdiri dari transportasi agen dan biaya listrik juga air senilai 400.000. Dari seluruh komponen tersebut, total biaya produksi yang dikeluarkan UMKM ini adalah Rp2.669.827 dengan jumlah produksinya itu sebanyak 140 kg. Maka PP per kilogramnya itu berada pada kisaran Rp19.070. Next. Baik, selanjutnya ada laporan posisi keuangan. Dalam laporan posisi keuangan itu terdiri dari di sisi aset, UMKM memiliki kas sebesar Rp5.716.000, lalu piutang sebesar Rp100.000, serta persediaan senilai Rp1.520.123. Sehingga total asetnya itu mencapai Rp7.336.173. Untuk liabilitasnya itu UMKM ini tidak menyebutkan bahwa ia memiliki utang jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk sisi ekuitas, modal awalnya itu sebesar 5 juta dan laba tahun berjalannya itu sebesar Rp2.336.173. Dengan demikian, total liabilitas dan ekuitas ini seimbang dengan total aset, maka menunjukkan bahwa kondisi keuangan UMKM ini menandakan dalam keadaan sehat. Next. Selanjutnya ada laporan laba rugi. Dalam laporan laba rugi ini menunjukkan total penjualan UMKM tercatat sebanyak 140 kilo dengan harga jualnya itu Rp35.000 per kilo. Maka totalnya itu Rp5.006.000. Lalu ada HPP-nya itu Rp2.069.827. Setelah penjualannya dikurangi HPP, maka didapatkan laba kotor senilai Rp2.939.173. Lalu ada biaya operasionalnya itu yang terdiri dari biaya transportasi agen, biaya gaji, dan juga listrik dan air. Totalnya itu Rp600.000. Maka didapatkan laba bersih senilai Rp2.336.173. Setelah kami hitung, UMKM ini memiliki margin keuntungan sekitar 46,67%. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Asia. Oke, di slide selanjutnya ini ada analisis break-even point atau BEP. Di sini kami menggunakan analisis dalam perhitungan rupiah dan perhitungan unit. Yang pertama saya akan menjelaskan dulu di bagian perhitungan rupiahnya. Kita menggunakan rumus BEP sama dengan fixed cost dibagi 1 dikurangi price dibagi sama variable cost-nya. Dari hasil perhitungan dan substitusi didapat BEP-nya kurang lebih sebesar Rp7.805.308. Lalu selanjutnya ada dalam bentuk perhitungan unit. Untuk mencari BEP unitnya kita harus melewati variable cost per KG-nya dulu. Setelah didapat langsung substitusi aja, terus kurang lebih 1.560 kg didapat. Lalu dari hasil analisis ini menunjukkan bahwa BEP rupiahnya sebesar kurang lebih 7 juta sekian per bulannya dan BEP unitnya kurang lebih 1.560 kg. Itu hitungannya untuk per tahun. Jadi dapat disimpulkan bahwa secara umum UMKM ini telah beroperasi di atas titik impas, namun tingkat keuntungannya masih cukup sensitif terhadap kenaikan biaya bahan baku. Next. Oke, di slide selanjutnya ada permasalahan dan solusi. Yang pertama saya akan membahas permasalahan dari UMKM 1727 FISH-nya dulu. Permasalahan pertama itu rantai pasok bahan bakunya masih belum stabil. Seperti telur puyuhnya juga tergantung, panennya itu dia tergantung sama kondisi lingkungan sehingga produksinya tidak selalu konsisten. Dan juga bunga kecombrang harus didapatkan jauh dari Pangandaran
sehingga menyebabkan biaya tinggi dan pasokannya juga tidak pasti. Lalu permasalahan kedua, biaya operasionalnya masih relatif tinggi, seperti biaya pakan, biaya listrik, dan transportasi itu masih cukup besar, sehingga laba usaha sangat sensitif terhadap kenaikan harga bahan bakunya. Lalu permasalahan ketiga, kapasitas produksinya masih terlalu terbatas, seperti produksi ikan nila dan produk lainnya belum mampu memenuhi potensi permintaan jika pangsa pasarnya diperluas lagi. Lalu permasalahan terakhir yaitu pemasarannya masih konvensional. Jadi UMKM ini belum memanfaatkan media sosial sebagai media untuk promosi. Lalu juga akibatnya jangkauan pasarnya masih sempit dan ekspansi belum bisa dilakukan. Lalu kami menawarkan beberapa solusi. Yang pertama, solusi di sisi hulunya untuk bagian produksi. Kami menawarkan solusi bahwa yang pertama, perbaikan pengelolaan kandang puyuh. Berdasarkan hasil observasi kami pas ke desa, itu Bu Tati memiliki 800 burung puyuh, tetapi kandangnya masih sangat minim. Tujuan perbaikannya ini agar produksi telur lebih stabil dan berkelanjutan. Lalu juga pengembangan kebun kecombrang mandiri. Kami melihat bahwa di sekitar lokasi UMKM-nya masih ada lahan kosong, sehingga bisa ditanami tanaman kecombrang. Tujuannya untuk mengurangi ketergantungan pada pemasok luar daerah dan menekankan biaya logistik. Lalu solusi terakhir di bagian 10, optimalisasi kolam budidaya ikan nila. Tujuannya agar kapasitas produksi meningkat dan mampu memenuhi permintaan pasar. Lalu solusi untuk di bagian hilirnya, untuk bagian manajemen dan pemasaran, yang pertama, penerapan pemasaran digital secara bertahap. Kami menyarankan bahwa pihak UMKM menggunakan media sosial sebagai sarana promosi seperti Facebook, TikTok, atau Instagram, dan juga pihak UMKM bisa membuka marketplace agar produknya mudah dijangkau oleh khalayak ramai. Lalu juga pihak UMKM bisa meningkatkan literasi keuangan. Jadi kami mengharapkan bahwa Bu Tati itu mampu memahami biaya, laba, dan juga perhitungan BEP sehingga keputusan bisnis yang diambil akan lebih tepat lagi. Lalu solusi terakhir, penguatan peran LKP Bina Sejahtera. Karena Bu Tati ini juga salah satu pendiri dan pembina di LKP Bina Sejahtera, Bu Tati bisa memanfaatkan masyarakat sekitar tidak hanya sebagai tenaga kerja saja, tetapi juga bisa menjadi agen pemasaran produk. Next. Dari materi yang sudah kami presentasikan, dapat disimpulkan bahwa UMKM 1727 Fish ini memiliki potensi yang sangat besar berkat keunikan produk dan peran sosial yang dimilikinya. Tantangan utama usaha ini bukan terletak pada kualitas produk, melainkan pada manajemen rantai pasok dan sistem pengelolaan usaha. Dengan penerapan solusi yang tepat dan berkelanjutan, UMKM 1727 Fish ini berpeluang berkembang menjadi UMKM percontohan yang berdaya saing dan berkelanjutan. Next. Di slide selanjutnya itu ada dokumentasi foto yang kami ambil pada saat observasi ke desa. Next. Selanjutnya ada dokumentasi video.
observasi ke salah satu UMKM di desa Cibungbulu. LKP yang kita kunjungi ini namanya LKP Bina Sejahtera. Tujuan dari LKP itu sendiri fokus untuk ngasih pengetahuan dan keterampilan buat masyarakat sekitar. Nah, perjalanan dari Universitas Papua ke sana lumayan jauh loh guys, sekitar 1,5 jam. Itu pun udah paling cepat, karena di Google Maps bisa nyampe hampir 2 jam. Sampai kita sempat istirahat dulu, terus kita ke masjid, terus kita juga sempat beli es krim ke abang-abang yang lewat buat nge-recharge energi gitu lah. Terus kita juga di sini sempat ngecek ke ibunya buat konfirmasi kalau kita udah datang. Itu kita sempat ngobrol-ngobrol juga lumayan lama lah, karena ada beberapa kejadian-kejadian unik selama di perjalanan. Nah, setelah sesi curhat itu kita langsung OTW ke tempatnya setelah dapat konfirmasi dari Ibu Tati kalau soal first impression kita terhadap tempatnya itu kayak gimana. Tempatnya itu memang gak terlalu luas, tapi literally penuh sama hal-hal yang bermanfaat, mulai dari kualifikasi untuk budaya sampai berbagai jenis tanaman yang ditanam langsung oleh Ibu Tati. Nah, setelah itu kita lanjut ke sesi wawancara. Di sini kita bakal lihat produk yang udah dikenal masyarakat sekitar maupun di luar, kayak jus kecombrang dan juga ikan crispy. Jujur di sini aku suka banget sama jus kecombrangnya, enak banget, 10/10. Beres dari situ kita diajak langsung sama Ibu Tati untuk melihat tempat produksi dan juga pengolahan barang-barang. Dan jujur ya, kita di sini sangat fokus sama pencapaian LKP Bina Sejahtera ini yang benar-benar banyak pencapaian. Nah, ini adalah ruangan di mana Ibu Tati nyimpen bahan dagangnya, kayak ikan nila crispy mentah dan juga jus kecombrang yang diawetkan di sini. Observasi produk utama yang jadi fokus kita yaitu telur puyuh. Tapi sebelum kesana kita sempat salpok dulu karena di sini tadi banyak ngasih lihat kayak pohon-pohon yang ditanam banyak banget dan bervariasi banget. Makanya di sini kita sempat untuk ala-ala dulu sebelum akhirnya kita masuk ke kandang telur puyuh. Tati ngajak kita masuk sekalian buat lihat burung-burung puyuhnya. And guess what, jumlahnya berapa? Sampai 800 ekor, asal kalian tahu. Tapi jujur aja di sini yang masuk cuma aku sama Fajar, karena Sabila dan Asia itu kebauan. Even kata Ibu Tati sendiri harus koreografi dulu kalau masuk. Pokoknya what an experience banget deh, bener-bener. Setelah wawancara selesai dan datang kita udah lengkap, akhirnya kita pamit pulang ke Ibu Tati. Di sini sebenarnya agak sedih ya guys. Dan di sini juga kita cuma bilang thank you so much untuk Bu Tati atas sambutan yang super ramah dan kesediaannya buat diwawancarai. And this is such a priceless experience for all of us. So that's it for Group 1's vlog today. Thanks all for watching. See you in the next video. And once again, thank you so much Bu Tati. I love you. Baik, selanjutnya ini ada sepenggal video promosi mengenai produk UMKM 1727 Fish.
Oke, karena materi presentasinya sudah selesai mengenai UMKM 1727 Fish, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.